Perkenalkan, saya Muhammad Sulaiman Azhari, mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru TIK di SMA IT Abdul Rahab. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 11 RPL di SMKS PGRI Pekanbaru dengan materi konsep tampilan multimedia dalam halaman HTML. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, dan eksperimen. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngantuk? Apa kata di malam bergadang? Ya, yang bergadang berarti agak kecewa ya. Satu-satu terakhir ya. Oke. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, kita akan memulai agenda kita dengan doa. Silakan ketua kelas kita untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak absensi dulu ya. Sepertinya tidak lebih banyak dari hari sebelumnya. Oke. Ade. Ade hadir ya. Harif. Oke. Dita. Arya. Deo. Oke. Dina. Dina nggak hadir ya? Sakit ya? Oke. Sakti. Oke. Gilang. Jere. Juan. Ariski. Sakit, Pak. Sakit ya. Bayu. Lutfi. Pedro. Raga. Refka. Rinaldi. Rizky. Saski. Arya. Oke. Baik. Sudah beberapa pekan Bapak tidak game seperti Pak Ivan ya. Hari ini Bapak ingin games, tapi gamesnya agak ceria gitu ya. Masih seputar jalan-jalan ya. Karena Bapak yakin tidak ada yang tidak suka jalan-jalan. Ada yang suka di kamar aja gitu. Gak suka jalan-jalan? Ya. Kalau dibenturkan antara menyendiri di kamar dengan jalan-jalan, milih yang mana? Menyendiri. Introvert ya. Oke, tapi Bapak paksakan Redka hari ini jalan-jalan. Oke. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Ada yang senyum-senyum, ada yang bisa kayaknya. Oke. Pekan yang lalu, Harif pergi ke Medan. Hari Seninnya dia pergi ke Batam. Hari Selasa Harif pergi kemana?
Saski? Jambi. Jambi. Kok tahu ya? Oke. Hari pergi ke Jambi. Baik ya. Lanjut. Saski tahu ya. Siapa ya? Bayu ya. Bayu. Ya. Ini Bayu ya. Kalau tadi jalan-jalan, sekarang kayaknya Bapak mau. Bayu sukanya games ya. Oke. Hari Minggu Bayu bermain PUBG. Selasa Bayu, Senin ya. Senin main FF. Hari Minggu berikutnya Bayu main apa? Siapa? COC. Salah. Siapa? Arif? Salah. Jangan tunggu. Jere masuk. Bukan. Saski lagi. Po. Oke. Iya, dia akan bermain Po. Nanti dia akan bermain Po. Oke ya. Oke ya. Cluenya apa? Berpikir sebelum. Betul. Oke ya. Dah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih ada yang penasaran. Oke, biarkan dengan penasarannya ya. Baik. Oke ya. Baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemrograman web juga ya. Tapi lanjutannya hari ini tentang konsep tampilan multimedia dalam HTML ya. Nah, sebelum itu kita pekan yang lalu sudah mempelajari tentang pemrograman web juga ya. Tentang apa? TK? Tentang TK-TK pada tabel, contohnya TK pada tabel, table dan atribut seperti border dan lain-lain. yes ya. Gimana gunain border ya, gimana create table ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjutannya tentang konsep tampilan multimedia di dalam HTML. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih? Pertama, kita akan menjelaskan tentang format tampilan multimedia dalam halaman web. Kemudian nanti menjelaskan penggunaan tag-tag dalam website. Selanjutnya tentang merancang program tampilan format multimedia. Terakhir kita menerapkan tata cara penulisan kode-kode program tampilan multimedia dalam halaman web. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak juga akan menyampaikan terkait dengan teknik penilaian. Seperti biasa, kita akan ada 3 penilaian. Aspek sikap, kognitif, dan ada metakognitif. Baik. Nah, di sini kalian bisa, Bapak sudah share pembelajaran kita hari ini di Google Classroom. Sudah bergabung semuanya, silakan dilihat. Ayo, silakan dilihat semuanya. Ya, bisa di scan juga. Oke. Jadi salah satu kegunaan kalian menggunakan Android adalah mempermudah untuk kita mendapatkan bahan pelajaran, ya. Itu yang paling penting. Baik. Selanjutnya, nah ini, ada yang tahu ini apa? Ini apa kira-kira? Ada apa nih ya? Ini apa fungsinya? Apa
convert. Artinya dia sebuah aplikasi untuk mengconvert. Convert itu artinya dia merubah dari satu bentuk ke bentuk lain, ya kan? Apa? Dari satu format ke format yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah sebuah tampilan halaman web yang barangkali kalian semuanya pernah menemukan ini. Siapa yang pernah menemukan ini di sebuah halaman web? Pernah ya? Pernah. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga tampilannya seperti ini? Oke. Artinya seharusnya ada foto ya. Tetapi di sini tidak tampil karena mungkin terjadi bug atau memang gambarnya tidak ada. Sehingga ketika dipanggil di dalam sebuah halaman web, maka dia tidak tampil. Maaf ya. Nah, ini. Kita lanjutkan. Jadi, pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang sebuah kerangka di dalam website menggunakan HTML, ya, yaitu pembuatan table dan kemudian penggunaan border. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsi yang bisa kalian laksanakan. Oke. Nah, setelah kalian sebelumnya sudah membuat sebuah halaman web dengan membuat table dan border, kalian perlu mengisi halaman web, ya kan? Apa yang perlu kalian isi berupa multimedia. Salah satu multimedianya adalah dalam bentuk gambar. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menampilkan gambar di dalam sebuah halaman web? Agar permasalahan yang tadi yang Bapak tampilkan maka bisa teratasi. Jadi kalau kita ingin menampilkan gambar, ada source code-nya yang perlu kita pelajari. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tag yang bisa kalian tulis untuk kemudian kalian bisa menampilkan sebuah image di dalam halaman web. Ini adalah tagnya. Dibuka dengan ini apa namanya? Tanda apa ini? Tanda apa itu? Hah? Ya. Kemudian ada image RSC, ya, sama dengan, nah, image sama dengan centel. Ini menunjukkan, image ini menunjukkan foldernya, garis miring, kemudian ada centel.png ini menunjukkan image-nya. Artinya dia berada di dalam sebuah folder, ya. Nah, selanjutnya, nah ini, lebih lanjut kalian bisa menuliskan tag HTML-nya untuk menampilkan gambar di dalam sebuah halaman web. Nah, di sini ada cara menampilkan dalam folder yang sama dan ada dalam folder yang berbeda. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apa yang membedakan antara yang ini sama yang ini? Apa kira-kira membedakan? Gambarnya sama, ya, tetapi ini untuk dalam folder yang berbeda. Dalam folder, kemudian yang ini dalam folder yang berbeda, ini dalam folder yang sama. Antara image dan source code-nya, ya, maksudnya. Apa yang berbeda kira-kira?
Coba analisis. Apa yang berbeda? Kode yang mana? Yang ini? Yang ini? Itu kan menggunakan sawah Oke. JPG. Sedangkan yang di sebelahnya menggunakan image garis miring sawah JPG. Oke. Bedanya ada pakai image karena image ini mendefinisikan tentang folder yang dituju. Iya kan? Sementara yang ini dia tidak perlu mendefinisikan folder karena dia sudah berada di folder yang sama. Ini ya. Nah, kemudian ini untuk lebih lanjut ini bisa kalian bisa melihat mana yang dalam satu folder dan mana yang dalam folder yang berbeda. Ini ya. Nah, kemudian selain kita bisa menampilkan gambar, ternyata kita juga bisa menampilkan audio. Ya. Adapun beberapa tipe atau format audio itu ini. Yang biasa diterima oleh halaman web itu adalah dalam bentuk ini, yang biasa, ya. Oleh karenanya penting nanti kita juga mendownload ataupun menyiapkan video converter karena terkadang beberapa audio atau beberapa sumber yang kita dapat formatnya itu tidak kompatibel dengan web browser yang kita punya. Oleh karenanya di sini Bapak tampilkan format-format apa saja yang biasa diterima oleh web browser. Nah, ini beberapa atribut yang mungkin bisa kalian gunakan untuk penggunaan audio di dalam halaman website. Ada autoplay, ada controls, ada loop, ada mute, ada preload, RSC, ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau tadi audio, sekarang ada video. Ya. Video. Sama seperti yang sebelumnya tadi, ya. Hanya saja yang kita panggil adalah video. Kalau tadi image, ya. Kalau tadi audio, sekarang video. Kalau sebelumnya image, sekarang video. Adapun beberapa format yang biasa digunakan, ya ini MP4, WebM, OGG dan seterusnya. Apakah format lain bisa? Bisa saja, kalian bisa bereksperimen nanti. Seandainya kalian punya file dengan format yang berbeda. Selain dari format ini, apa yang kalian tahu terkait dengan format video? MP4. Pembelajaran kelompok. Sebelum itu kalian bisa nanti melihat media yang kita punya, ya, sebagai referensi untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Oke. Nah, baik. Itu tadi sedikit materi atau bahan yang Bapak bisa berikan sebelum kalian mengerjakan. Baik, kalian langsung saja berkelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak tunjuk. Oke? Seperti kelompok sebelumnya, Bapak sudah menunjuk ada 3 ketua kelompok. Yang pertama ada siapa? Ada Ade, ada Rizky, dan ada Pedro. Ya? Sekarang sudah duduk sesuai kelompok ya? Oke, baik. Perintahnya ini ada ya. Oke, silakan kalian duduk kelompok. Dibuka Google Classroom-nya, di sana ada LKPD. Ya, silakan. Ada LKPD. Mungkin kalian bisa mencari beberapa
Mungkin bisa menjadi beberapa image, beberapa audio atau video, ya. Silakan dicari. Nah, kemudian video, audio ataupun image tadi usahakan menggunakan format yang tidak bisa diterima oleh web browser kalian. Oke ya? Oke? Coba silakan kalian cari. Misalnya kalian mencari format video apa ya? Kalau gambar biasanya PNG masih bisa diterima ya. PNG masih diterima. GIF masih bisa diterima ya. JPG diterima. Ya. Cari format-format selain itu. Kalian coba nanti gimana caranya agar dia bisa ditampilkan di dalam halaman website kalian. Oke, silakan. Kenapa? Ya, kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja ya, yang bisa membuat atau menuliskan tag-tag HTML kalian, ya. Apakah menggunakan Word kalian bisa menuliskan tag HTML-nya? Bisa nggak? Bisa nggak kalau kalian menggunakan Word kemudian kalian membuat halaman sebuah website? Bisa nggak? Pedro, pernah coba nggak? Coba dilihat Word-nya, bisa nggak disimpan di dalam bentuk HTML? Pernah coba nggak? Coba. Sekarang kalian pakai apa? Pakai VSCode. Ya. Coba Pedro buka Word-nya, tuliskan, kemudian disimpan di dalam format HTML. LibreOffice, coba LibreOffice. Coba. Nanti tiba-tiba kalian nggak punya aplikasi apa gitu kan? Nah, kalau tahu ternyata bisa buat pakai apa saja gitu ya. Intinya kan di formatnya ya kan? Di code dan formatnya. Bisa? Coba. Kita eksperimen ya. Seandainya kalian tidak menggunakan VSCode, ya kan? Kalian bisa gunakan apa? Oke. Ada yang sudah tampil? Rizky. Tampil Ki? Oke, audio ya. Audionya. Formatnya apa tuh Ki? MP3 ya. Oke. MP3. Kalau yang gambarnya pakai JPEG ya. JPEG.
Kalau WebM ya. Oke. Coba yang videonya. Ya. Tampil ya. Itu dalam web browser apa itu? Chrome. Chrome ya. Ada web browser yang lain? Dari Mozilla. Dari Firefox coba. Bisa jadi dari Firefox nggak nampil. Oke, tampil juga ya. Oke. Ya, kelompok Rizky bisa tampil semua ya. Pertama dia menggunakan format video WebM ya. Kemudian audionya MP3, image-nya JPG. Oke ya. Kelompok AD, coba. Oke. Gambar apa tuh, De? Apa formatnya, De? Hah? Oh, itu audio ya? Audionya format MP3. Oke. Gambarnya disalin ke folder yang tadi. Udah. Apa nama gambarnya apa? Yang tersimpan di foldernya. Apa namanya? Coba lihat foldernya. Folder gambar tadi di mana? Itu kan di apa? Masih di web, di foldernya. Udah di-download belum itu? Ah, download dulu. Oke, yang Pedro. Gimana? Saya mau videonya benar. Videonya, oke, video Tan Boy Kun. Apa formatnya? Format videonya? Oke. Nah, ini ngambil langsung di website ya. Oke ya. Ya. Berbeda lagi formatnya. Kalau Pedro bagus ya. Pedro tidak mengambil di dalam sebuah folder sendiri, tetapi dia ngambil dari halaman web orang lain, yaitu YouTube ya. Ya bisa. Ya, bisa. Oke. Ini tentu kalau ada jaringan internet, ya. Kalau kita meng-create halaman webnya offline, tentu tidak bisa kita panggil, ya. Bisa saja, tapi nanti akan ada permasalahan. Mungkin dia tidak tampil, ya kan? Linknya tidak bisa diakses. Nah, itu, ya. Nah, coba yang sekarang yang offline saja. Ada nggak videonya? Yang pakai offline. Oke.
Oke, bisa ya. Ini offline ya. Oke, tampil. Baik. Semua kelompok sudah menampilkan ya. Terima kasih. Artinya kalian semua sudah memahami bagaimana penggunaan tag-tag HTML untuk multimedia di dalam membuat tampilan halaman web ya. Pertama tadi ada image, kemudian ada audio dan ada video. Bagus ya. Baik. Kalian sudah mengerjakan tugas keterampilan kelompoknya. Nanti Bapak akan berikan penilaian. Silakan ketua kelompoknya mengirimkan melalui Google Classroom. Ayo. Nah, selanjutnya silakan. Ya, oke. Silakan kalian untuk mengukur kemampuan kognitif kalian ya. Bapak sudah menyiapkan juga tugas kognitifnya ya. Tugas pengetahuan. Akan ada 5 soal. Silakan di-scan ataupun kalian bisa klik melalui media yang ada Bapak share di grup. Silakan. Bapak berikan waktu beberapa menit ke depan untuk kalian mengerjakannya. Silakan. Nah, sebelum kita tutup ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang halaman multimedia ya, dalam halaman web, dalam halaman website. Baik, Bapak minta ada satu dari kalian untuk menyampaikan apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Pedro? Tentang apa hari ini kita belajar? Oke. Berarti sekarang sudah bisa menampilkan tag-tag ataupun ingin menampilkan multimedia. Multimedia itu diantaranya ada image, ada audio, dan ada video di dalam halaman sebuah website. Oke, dan kalian juga mengetahui ternyata tidak semua format video, audio, dan image itu bisa ditampilkan di dalam web browser. Bagaimana caranya atau solusinya? Ya, kalau dia tidak tampil, maka bisa jadi formatnya yang tidak bisa diterima oleh web browser. Caranya bagaimana? Di-convert. Misalnya format yang awal itu formatnya MP3 tidak diterima di dalam halaman sebuah website, maka kita convert ke format yang bisa diterima, ke format yang lain tentu saja. Dengan menggunakan apa? Kalian bisa menggunakan banyak aplikasi. Ada video converter ya. Kalau image biasanya lebih mudah, ya kan? Bawaan dari sistem operasi pun terkadang juga ada. Ya. Nah, itu. Baik. Nah, pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membuat table, sekarang sudah insert multimedia. Ke depan tadi Pedro sudah mencoba untuk menginsert video dengan menggunakan hyperlink. Betul ya? Ya. Nah, tentu kalau menggunakan hyperlink berbeda lagi caranya dengan menggunakan offline. Ya kan, kalau hyperlink biasanya dia menggunakan online, harus online. Kalau sekarang masih offline bisa, karena pada folder yang sama. Nah, pekan depan silakan kalian cari materi teori dengan hyperlink. Ya, bagaimana caranya insert hyperlink di dalam sebuah website. Kalian ingin menampilkan sebuah video, tetapi videonya tidak berada di localhost kalian. Misalnya di YouTube, ya kan? Atau ada di websitenya orang lain. Maka menggunakan hyperlink. Baik.
Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat baik. Kasih tepukan yang gemuruh untuk kita semuanya. Mohon maaf hari ini Bapak tidak fit ya. Baik, seperti biasa kita minta ketua kelas untuk menutup agenda kita dengan doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.